Sudah 24 orang. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kamu jawab aja. Diusahakan yang jawabnya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan hari ini, Pak Guru pengen mengkonfirmasi belajar kamu ketika minggu lalu. Minggu lalu itu belajarnya luring, Pak Guru namakan listrik dinamis part 2. Pak Guru ingin mengkonfirmasi hasil belajar luring minggu lalu. Pertama yaitu hukum Ohm, kedua hukum 1 Kirchhoff, ketiga mengetahui cara menghitung besar hambatan seri dan paralel. Yang pertama hukum Ohm. Hukum Ohm itu sebenarnya mencari hambatan yang dirumuskan R sama dengan V per I. Ini penemunya adalah Simon Ohm tahun 1787 sampai 1854. Hambatan listrik adalah besarnya beda potensial suatu rangkaian per kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nih rumusnya seperti itu. Ini adalah hukum Ohm. R sama dengan V per I. Kamu perhatikan itu. V-nya itu di atas, I sama R itu di bawah. Kalau dibuat rumusnya dalam bentuk segitiga. Sehingga nanti kamu bisa nih, kalau umpamanya aplikasi soalnya itu yang ditanya V berarti I kali R. Kalau yang ditanya I berarti V per R. V sendiri itu apa? V adalah beda potensial atau tegangan. Satuannya volt. Kalau R itu hambatan atau nama lainnya resistan. Itu satuannya ohm. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Ini udah kamu baca ya, Pak Guru cuma mengkonfirmasi aja. Selanjutnya, ada contoh soal dan soal review, terutama halaman 143. Siapa yang sudah mengerjakan? Nih, review soal halaman 143, dibuka semuanya. Soalnya bunyinya begini. Sebuah hambatan sebesar 10 ohm dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Berapa beda potensial antara kedua ujung hambatan tersebut? Kalau kamu perhatikan, ini Pak Guru sih berharap semuanya sudah mulai mencoba ini, karena ini masih simpel ini. Diketahui R-nya 10 ohm, I-nya sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah V. Bagaimana rumus V menurut hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Kamu masukkan aja angka-angkanya. Sama dengan 0,5 kali 10 sama dengan 5 volt. Coba Pak Guru tanya, mudah apa tidak ini? Mudah. Ingat, hukum Ohm. Itu dasar utamanya ya. Next. Nanti kamu bisa lihat di video aja. Nomor 2. Ini Pak Guru konfirmasi ya. Konfirmasi ya. Sekalian belajar. Harusnya kamu sudah belajar lebih dulu daripada Pak Guru nih. Pak Guru nulis jawaban baru tadi pagi kok. Nomor 2. Dalam suatu percobaan hukum Ohm, semula digunakan tegangan 1,5 volt. Kuat arus yang terukur ternyata 100 miliampere. Jika tegangannya diperbesar 3 kali, berapa kuat arus yang akan terukur? Kalau kamu perhatikan yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah
V1 sama dengan 1,5 volt. Dan kuat arus yang terukur 100 mA, berarti I1 sama dengan 100 mA. Jika tegangannya diperbesar 3 kali, V2-nya diperbesar. V2-nya diperbesar 3 kali dari semula, berarti 3 kali V1. Sama dengan 3 kali 1,5. Sama dengan 4,5 volt. Paham sampai situ? Paham. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah I2. Bagaimana cara mencari I2? Tetap menerapkan hukum Ohm. Percobaan ini itu menggunakan satu rangkaian. Satu rangkaian berarti hambatannya ya cuma satu itu. Tidak ada perubahan hambatan. Yang berubah cuma tegangannya. Dikasih perlakuan awalnya 1,5 volt, yang kedua 4,5 volt. Yang pertama tadi terbacanya di ampere meter ternyata 100 miliampere. Nah, sekarang yang kedua nih, dikasih 4,5 volt, kira-kira terbacanya berapa? Cara mengerjakannya, rangkaian ini tetap. Kalau rangkaian tetap, R-nya berarti tetap. Hambatan itu kamu asumsikan sebagai satu lampu. Kamu membayangkannya rangkaian sederhana, di situ di dalamnya ada satu lampu. Lampu itulah yang dinamakan, kamu bisa mengasumsikan sebagai hambatan. Karena di dalam lampu itu ada resistannya. Nah, lampunya tidak berganti. Yang berganti itu tegangannya. Tegangannya dari 1,5 jadi 4,5 volt. Maka perlakuan 1 dan perlakuan 2 bisa kamu tulis R1 sama dengan R2 karena lampunya nggak diganti. Nah, menurut hukum Ohm, R itu adalah V per I. V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Kamu tinggal masukkan angka-angkanya. 1,5 per 100 sama dengan 4,5 per I2. Setelah itu kamu lakukan secara matematis kali silang. Kali silang, ini maksudnya kali silang. 1,5 kali I2 sama dengan 4,5 kali 100. I2 sama dengan 4,5 kali 100 per 1,5. Ini pindah nih. Per 1,5. 4,5 dibagi 1,5 itu bisa disederhanakan. Sama aja kamu berpikirnya karena ini komanya cuma 1. Jadinya ini 45 dibagi 15. Sama dengan 3. 3 kali 100 sama dengan 300 miliampere. Kira-kira bisa dipahami tidak nih? Bisa dipahami? Saya, ini tahapan-tahapan awal yang sudah mulai kamu coba untuk memahami. Karena nanti ke depannya memang akan lebih membutuhkan tingkatan berpikir yang lebih. Jadi ini dasar-dasar yang perlu kamu pahami. Coba kamu kerjakan soal nomor 3. Ini masih sama modelnya seperti soal nomor 2. Diketahui I1-nya 0,2 miliampere. V1-nya 5 volt. Ternyata perlakuannya sekarang kuat arusnya yang berubah. I2-nya jadi 0,5 miliampere. Kira-kira voltmeternya akan kebaca berapa nih? Jadi yang ditanya itu V2. Dengan konsep hukum Ohm lagi. R1 sama dengan R2. V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Sistematis kayak gini ya. Pak Guru ngajarkan sistematis kayak gini ya. Ini konseptual.
Dimasukkan angkanya 5/0,2 sama dengan P2/0,5. Kali silang. 0,2 P2 sama dengan 5 kali 0,5. P2 sama dengan 5 kali 0,5 per 0,2. Di sini kalau kamu perhatikan, ini 0,5, ini 0,2. Jadi, karena komanya sama-sama 1, ini bisa dicoret. Dianggapnya hilang. Nah, yang terjadi apa? 5 kali 5, bawahnya itu 2. Boleh seperti ini. Jadi, P2 sama dengan 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 volt. Soal nomor 4. Hati-hati yang ditanya. Sebuah hambatan dialiri arus sebesar 1 ampere, tegangan yang terukur 10 volt. Berapakah besar hambatan yang harus ditambahkan agar tegangan yang terukurnya menjadi 15 volt? Jadi ada perubahan di sini. Dari 10 volt jadi 15 volt. Ketika 10 volt arusnya 1 ampere. Nah, ini menghasilkan R1 namanya. R1-nya berapa? Kamu hitung dengan konsep hukum Ohm. R1 ketemu, ternyata R2-nya yang ditanya. Berapakah besar hambatan? R2-nya yang harus ditambahkan berapa ya? Agar tegangannya segini. Nih, diketahuinya dulu. Nih, diketahuinya I1 sama V1. Kita nyari R1-nya. R1 sama dengan V1 per I1. 10 per 1 sama dengan 10 ohm. Yang berubah ternyata yang diminta adalah V dari 10 jadi 15 volt. Sama R. R1-nya itu 10 ohm. R2-nya nggak tahu nih berapa nih. Hambatan itu R. R2-nya nggak tahu berapa. Perbandingannya gimana? Yang sama apanya? Ternyata yang sama adalah I-nya. I1 sama dengan I2. Jadi watt arus yang mengalir harus sama. Karena yang berbeda itu tegangan sama hambatan. Tegangan sama hambatan ada perubahan. Jadi I-nya lah yang sama. I1 sama dengan I2, V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Masukkan angka-angkanya. 10 per 10. Nih, V1-nya 10, R1-nya 10. 10 per 10 sama dengan 15 per R2. Disederhanakan, kali silang, R2 sama dengan 15 ohm. Apakah itu jawabannya? Bukan. Di sini pertanyaannya, berapakah besar hambatan yang harus ditambahkan? Nah, itu. Jadi, besarnya hambatan yang harus ditambahkan, jadinya 15 dikurangi 10. Kan awalnya 10 kan? Ini awalnya 10. Jadi harus nambahin berapa ya? Nambahin 5 ohm biar jadinya 15. Nah, ini udah mulai ke tingkatan level 2. Kalau tadi tingkatan level 1, ini level 2-nya. Masih sama-sama hukum Ohm. Hukum 1 Kirchhoff. Ini ada di halaman 145. Benar. Tuh, yang kayak gitu kan? Jumlah arus listrik yang masuk ke titik percabangan. Nih, yang masuk nih. Ini udah Pak Guru warnai warna biru. Yang masuk itu 1 dan 2. Sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. 3, 4, 5.
jumlah itu kalau matematika simbolnya nih kayak gini nih. Ini bacanya sigma. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk apa saja? I1 sama I2. Nih. Sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Ini mudah. Ini simple. Walaupun ini simple, pernah keluar di UN. Pernah keluar di UN, cuman sayangnya kan kamu sekarang udah nggak ada UN. Pernah keluar di UN dan Pak Guru selalu ngomong ke anak-anak, kalau kamu ketemu soal kayak gini, ini adalah soal bonus, soal yang mudah dikerjakan dan harus benar. Nah, di review soal halaman 146 nih soalnya kayak gini. Pada skema rangkaian di samping, jika diketahui I1 sama dengan 3I3, berapa besar masing-masing arus? Kamu harus tahu mana titik-titik percabangannya. Nih, yang masuk 10 ampere. Di sini ada titik percabangan ke atas sama ke bawah. Ternyata yang ke atas sudah ada angkanya. 8 ampere. Maka yang ke bawah berapa? 2 ampere, benar. Ini masuk 10 ampere, yang keluar ada ke atas sama ke bawah. Yang ke atas udah 8, berarti yang ke bawah 2 ampere. 8 ampere ini ternyata dicabangin lagi. Ke atas, ke bawah lagi. I1 angkanya berapa? Nih, ada di soal. I1 sama dengan 3I3. Yang bawah tadi angkanya berapa, yo? 2. Berarti I1 sama dengan 3 kali 2. 6. Kalau di atas ini 6, berarti yang di bawah ini berapa? I2-nya. 2 lagi, 2 ampere lagi. 2 ampere, 6 ampere, masuk ke percabangan, jadinya I4. I4-nya jadinya berapa? 8. 8 masuk ke percabangan jadinya I5. Percabangannya apa saja nih? I4 sama I3. Tadi di sini 8, di sini 2, jadinya 10 ampere. Kayak gitu pernah loh di UN. Mudah kan? Seneng banget kan anak yang dapat soal kayak gitu kan, seneng banget. Perhitungan dalam bentuk rangkaian seri. Sebenarnya ini videonya ada nih, ada contoh soalnya juga. Nih, rangkaian seri itu seperti ini. Lurus tanpa ada percabangan. Lurus. R1, R2, R3. R1 ini diasumsikan hambatan 1, atau kamu boleh membayangkan sebagai lampu 1. Ini lampu kedua, ini lampu ketiga, dan seterusnya. Jangan bercabang, artinya dia seri. Ya, ini adalah sumber listrik. Sumber listrik, ketika ada hambatan, dia mengalirkan arus. Pada rangkaian listrik seri berlaku cara mencari R-nya, R total. Ada 3 R, bagaimana cara mencari R total? Cukup kamu jumlahkan saja langsung. R1 tambah R2 tambah R3. Mudah itu. Untuk rangkaian seri ya, nggak bercabang ya. Bagaimana kuat arusnya? Kembali lagi ke hukum Ohm. I sama dengan V per R. V per R total yang kamu cari tadi. Itu hasilnya adalah I.
I ketemunya di sini itu sama juga dengan I1, sama juga dengan I2, sama juga dengan I3. Nilainya semuanya sama selama dia seri. Nih, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini konsep dasar nih. Konsep rumus-rumus saja. Tegangannya atau beda potensialnya tiap hambatan itu nilainya berbeda. Di sini adalah V1, di sini V2, di sini V3, semuanya tetap tergantung R. R-nya berbeda, maka V-nya juga berbeda-beda. Tuh. Yang sama di seri itu cuma I-nya. Kebalikan. Nanti kalau di paralel, yang sama malah V-nya. Yang sama itu V-nya kalau paralel. Kalau seri, I-nya yang sama. Kalau paralel, V-nya yang sama. Ini konsep dasar dulu. Nanti ada di aplikasinya, itu ada di latihan soal. Untuk rangkaian paralel, rumusnya, nih, kamu lihat ada titik percabangan ke atas, tengah, sama ke bawah. Inilah namanya paralel. Bisa membedakan gambar antara seri sama paralel? Seri kayak gini. Tuh. Paralel kayak gini. Ada titik percabangannya di sini. Kalau seri kayak gini. Bisa? Udah bisa membedakan? Ya, gambarnya juga kelihatan beda kan? Nah, ini paralel, ini seri. Dah, next. Ini untuk yang paralel nih. 1 menit lagi. Paralel itu bentuknya kayak gini nih. Bercabang. Nih, bercabang. R1, R2, R3. Cara mengerjakannya, nanti cara-caranya ada di video. 1 per RP, R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini namanya penyebut. Kalau dalam matematika penyebut itu kalau angkanya berbeda harus kamu samakan dulu. Nyamainnya gimana? Pakai KPK. Taulah kamu 1 per 2 ditambah 1 per 3. Kan bawahnya beda itu. Harus kamu samakan. Dijadikan per berapa ya? Ayo siapa yang tahu? Per 6. Benar. Harus disamakan dulu. Paham ya maksudnya ya? Harus disamakan dulu. Nah, setelah itu baru bisa dicari RP-nya. Kuat arusnya, tuh. Beda tegangannya, beda potensialnya, sama. Kalau di seri yang sama dengan ini kan sama dengan. Kalau di seri yang sama dengan itu arusnya, I-nya sama dengan. V-nya 1 tambah 2 tambah 3. Di paralel, I-nya 1 ditambah 2 ditambah 3. I-nya yang ditambah. Tapi V-nya sama. Paham ya? Contoh mengerjakannya seperti ini. Ini tahapan pertama. Ini Pak Guru contohkan antara seri dan paralel. Perhatikan dulu. Nah, ini perhatikan. Ini lurus terus. Lurus terus. Walaupun dia ke bawah, dia lurus terus. Paham? Ini adalah rangkaian seri. Nyari hambatan penggantinya gimana? Tinggal kamu jumlahin aja. Klik. Tuh. Tinggal dijumlahin saja. Itulah seri. Paham? Paham? Nah, kalau paralel gimana? Nih. Nah, ini gambarnya campuran.
Ini udah Pak Guru ambilnya campuran. Kelihatan nggak ini warna merahnya? Kelihatan ya. Yang namanya paralel itu yang ini. Ini kalau kamu ketemu soal kayak gini, ini kamu hitung dulu. Bagaimana cara paralel? Nih. Tuh. 1 per RP. 1 per R1 tambah 1 per R2. 1 per 6 ditambah 1 per 3. Nih. Dijadiin per berapa yo? Siapa yang tahu? Oh, bukan per 9. Kalau per 9, 6-nya jadi berapa? Biar jadi per 6, bener. Yang depan tidak perlu dirubah, yang belakang aja dikalikan 2, dikalikan 2. Tuh. Jadinya per 6 tuh. Jadinya sama kan? Per 6. Nah, kalau udah sama seperti ini, 1 ditambah 2, kamu tinggal jumlahkan. Tuh. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Terus nilai RP-nya gimana? Kamu tinggal balik. Klik. Nah, dibalik ini ke atas, yang satunya di bawah. Ini ke atas, yang 3-nya ke bawah. Jadinya RP per 1, yaitu RP dibagi 1 kan tetap RP. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Paham sampai sini? Paham? Terakhir nih. Paham ya? Paham. Pak, ini kan baru yang dilingkarin yang dikerjakan. Terus 4 sama 3-nya fungsinya apa? 4 sama 3-nya itu menjadi rangkaian seri. Nah, seperti ini. 4, 3, yang Pak Guru lingkarin paralelnya ini kamu harus cari dulu ketemunya berapa? 2. Nah, ini namanya R pengganti. 2. Sehingga ketiga-tiganya akan menjadi seri. Kalau udah menjadi seri gimana? Cukup kamu jumlahkan saja. Tuh.